Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuba wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma wa la taj'alna wa la fina syaqiyyan wa la mahruma. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ketika datang masa pemilihan kepala daerah, mulai dari tingkat kecil sampai selevel presiden, dan setiap kali pemilihan ketua untuk sebuah organisasi, ia tidak pernah luput dari agenda tersebut adalah pemaparan visi dan misi. Apa target yang ingin dicapai dalam kepemimpinan dan bagaimana jalan untuk menempuh ke arah tujuan tersebut. Itu sudah lumrah dan sudah umum. Tapi persoalannya, ketika kita di Aceh sepakat untuk menjalankan syariat Islam, sepakat dalam tanda kutip, EHI kalau memegang. Pertanyaannya adalah visi dan misi di dalam pelaksanaan syariat Islam itu sepatutnya seperti apa? Ini yang tidak pernah kita angkat, tidak pernah kita gugat, dan tidak pernah kita terapkan. Maka pelaksanaan syariat di negeri ini tidak terarah dan tidak terkonsep. Kalau bahasa kerennya disebut sporadis, kiban yang membayang menanda kaki. Gak ada konsep yang jelas, hanya berjalan begitu saja. Karena itulah kita penting untuk mengkaji sejarah, karena para ulama telah menulis di dalam kitab-kitab mereka, lam tasluha hadhihi ummah illa bima salahat awwaluhu. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan hal-hal yang telah menjadikan baik generasi yang terdahulunya. Artinya ada proses pengulangan sejarah. Karena itu pula Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika menuliskan kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para pemimpin di dalam Islam, para khalifah, di muqaddimah pengantar kitab, beliau memberikan sebuah pertanyaan besar. Kenapa kita perlu belajar sejarah? Ini pertanyaan yang diajukan. Beliau berikan beberapa alternatif jawaban. Yang pertama, kata beliau, manusia itu cenderung punya keinginan untuk berumur panjang, atau minimal terlihat berumur panjang. Makanya sekarang banyak laku obat-obat yang dijual itu dengan nama anti-aging untuk melawan penuaan. Tuha aja cahaya penuaan karena sesuai dengan tanggal kelahiran, tetapi penampilan tetap harus terlihat muda. Anti-aging. Manusia ingin berusia panjang, immortality, karena mati-mati. Tapi kenyataannya makin ke akhir usia kita makin pendek. Umat-umat terdahulu usianya ratusan tahun sampai 1 milenium. Nabi Adam itu 1000 tahun lebih, Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Artinya dalam usia ratusan tahun mereka masih aktif dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan. Berdokter umum dan ibu. Idenya nak dokter umum di kayu bau. Sedangkan kita sekarang umat Rasulullah sudah sejak 14 abad yang lalu disampaikan oleh Nabi, A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Makanya rata-rata pegawai pensiun di usia 60 tahun. Bagi
kira-kira aja di negara, tetapi habis hukum menjadi beban negara. Maka sebelum meninggal dunia maka pensiun. Usia kita makin singkat. Kalaulah tidak ada pembelajaran dari sejarah, maka sungguh setiap orang akan melakukan uji coba. Uji coba itu bahasa Indonesia, tidak keren. Eksperimen berkeren berapa. Ini negeri yang keren-kerenan, pokoknya pegah apa berkeren. Masalah udah dengan pemohonan yang bapak itu. Makanya di negeri ini standar untuk apa paling hebat, lebih-lebihnya urut dengan rumah itu lah. Nyampe anu dengan berdoa yang pernah mengkopenya. Ada setiap orang harus melakukan eksperimen, trial and error, uji coba gagal, uji coba gagal. Kalaulah setiap orang melakukan uji coba dalam kehidupannya sendiri, maka kehidupan kita hanya sedikit menikmati keberhasilan, yang lain semua dalam rangka uji coba. Mengkawin uji coba, perayaan uji coba, pegat rumah uji coba, tapi nanti bukan dalam uji cobaan. Maka perlu belajar dari pengalaman orang-orang yang telah lalu, uji coba yang telah mereka lakukan tersebut, sampai pada hasilnya kita aplikasikan. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak pernah paham betapa sulitnya kita di tahun 90-an belajar komputer. Harus masuk dari DOS-nya dulu, harus membawa 2 disket. Disket yang pertama, disket DOS, dan yang kedua disket sistem. Harus hafal .pm, .om, apa yang mana. Sekarang tinggal buka komputer, tekan-tekan, hanya banyak balehi aja. Tapi dulu kita harus menghafal semua rumus-rumusnya. /W/A, payah apa yang bentuknya. Uji coba orang terdahulu sudah selesai, tinggal dinikmati hasil oleh generasi yang sekarang. Ini prinsip yang pertama. Belajar sejarah untuk meringkas trial and error tersebut, eksperimen, kita langsung menuju kepada hasil. Yang kedua, kata Imam As-Suyuti, kita perlu belajar sejarah agar kita tahu bahwa sejarah itu tidak pernah lupa untuk mencatat orang yang sukses dan orang yang gagal. Sejarah para nabi diabadikan dalam Al-Quran. Sejarah orang-orang yang melawan nabi pun diabadikan dalam Al-Quran. Ada yang disebut nama, ada yang disebut kisahnya saja. Karena Al-Quran tidak ingin fokus kepada detil, Al-Quran ingin fokus kepada ibrah. Bahkan tentang Zulkarnain ketika diabadikan oleh Allah di akhir surat Al-Kahfi, narasinya indah sekali. Yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Ditanya kepada Zulkarnain, tapi tidak dijawab tentang sosoknya. Yang dijawab hanya tentang kiprahnya di dunia ini. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah wahai Muhammad, saya akan bacakan sedikit kepada kalian tentang kisahnya. Inna makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami berikan pula kepadanya jalan untuk menempuh segala tujuan. Sampai hari ini manusia masih bertanya-tanya, Iskandar Zulkarnain itu siapa? Ketika peradaban barat fokus pada sosok, maka Islam fokus pada ibrah. Apa yang dapat dipelajari dari kehidupan beliau? Yang paling menarik, ketika sampai di ujung perjalanan, bertemu dengan sebuah perkampungan yang berdampingan dengan negeri Ya'juj dan Ma'juj, mereka tawarkan kepada Zulkarnain, hal naj'alu bainana wa bainahum radma, hal naj'alu laka farjan ala an taj'ala bainana wa bainahum radma. Apakah kami perlu bayar pajak, kharaj? Kenapa ya kamu kutubin saja supaya Anda bersedia membangun sebuah
pasang tembok antara kami dan mereka. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh, karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika tawarannya adalah berbentuk dana tunai, bantuan dalam bentuk perhiasan, apa jawaban dari raja yang agung ini? Ma makkanni fihi rabbi khairun fa'ainuni biquwwah. Kekuasaan yang telah Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada tawaran kalian untuk membantu dalam bentuk biaya. Kalau kalian ingin bantu, fa'ainuni biquwwah, tolong saya dengan tenaga. Kalian harus ikut berpartisipasi membangun tembok ini. Makanya dalam masyarakat, proyek-proyek yang padat karya, masyarakat terlibat dalam proses pembangunannya jauh lebih bertahan daripada proyek yang dikucurkan oleh pemerintah dan dibangun oleh kontraktor. Masyarakat yang terlibat, mereka tidak ingin namanya tercoreng karena kualitas bangunan tersebut tidak bertahan lama. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan, mereka merasa memiliki dan akan ikut mengawasi. Terpegat irigasi, terpegat jalan, terpegat baju. Karena kita terlibat dalam pembangunan, begitu melihat ada orang yang melakukan kerusakan, kita merasa terpanggil untuk membuat pembelaan. Kenapa? Kita ikut membangun. Kita hanya ikut prepare. Padahal pembangunan selama ini, walaupun yang bangun adalah konsorsium, kontraktor dan lain sebagainya, sebenarnya ada dana kita prepare di dalamnya dalam bentuk pajak. Tapi karena tidak merasa terlibat, maka kita tidak merasa perlu untuk mengawasi. Diperdah-ulang, kadang-kadang ada orang. Ini penjabaran dari nilai-nilai Al-Quran. Jauh sebelumnya, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendakwahkan Ratu Balqis untuk masuk Islam, Ratu Balqis ketika mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dikirim melalui kurir, bukan JNE, bukan JNT, tetapi berumput-umput. Apa kata beliau? Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Kepadaku telah dicampakkan sebuah surat yang mulia. Ulqiya, buti'nan. Karena enggak mungkin burung itu datang lalu serah terima dengan ratu, pasti dia akan dieksekusi jadi kawan nasi. Akan lewat buti'nan. Dan terlihat surat itu dengan segala kehormatannya karena surat raja. Tintanya khusus, kertasnya pun khusus. Maka ini Pak Bupati yang menyetujui amplop di Bupati, tulisan muka huruf mu'imut. Kenapa? Karena setiap orang ingin menunjukkan kelasnya, tidak boleh sama seperti orang yang lain. Makanya rata-rata pejabat begitu duduk pada jabatan yang pun tadinya dibaca kendaraan betapan burunai. Maka sekarang paling heboh para pejabat. Dulu kita bangga naik mobil Alphard, yang Alphard itu otorita. Anda di kemataan. Maka kalau dulu kita melihat orang naik mobil Alphard, rumah kayak mogok-mogok. Tapi hari ini naik mobil Alphard kita punya belum jawab dulu. Hilang kehormatan kita ketika standar yang tinggi tersebut menjadi selera orang awam. Maka ada kondisi khusus dari surat itu, beliau sifatkan sebelum membaca isinya, ini surat yang mulia. Maka kehadiran kita dengan sikap yang tertentu menunjukkan tentang kemuliaan diri kita. Orang yang datang dengan pakaian yang khusus akan disambut dengan cara yang khusus. Makanya Lindo Wadidita dia pakai raja singlet, gak boleh pakai kaos kobong. Dia tetap harus pakai baju kebesaran, tentang kerajaan itu. Maka siapapun yang datang dengan kebesaran tersebut akan diperlakukan dengan kebesaran. Itu pula yang disebut oleh orang tua kita dulu, takut keangkatan dan segan kepakaian. Hanya karena melihat gaya pakaiannya yang rapi dan necis, kita taruh rasa hormat padanya. Maka dulu almarhum Walinanto Hasan Tiro itu terkenal sebagai orang yang perfeksionis. Tidak bersedia menemui tamu-tamunya kecuali pakaian beliau sudah rapi dan rambut beliau sudah tersisir dengan baik, baru begitu.
Sedangkan kita tidak merasa bermasalah duduk di teras rumah, di pekarangan rumah hanya pakai baju singlet saja. Bahkan ada yang tidak bermasalah datang ke pusat kota di Sydney ini hanya dengan baju singlet saja. Hanya dengan kereta kita, yang dari Pelanji Brenun, yang dari Longkutu, pakai singlet kita, ke bawah lah. Yang boleh dikit pada banyak rat baju dan apa dia. Standar berpakaian. Maka bayangkan ketika penjajah Belanda datang ke negeri ini, pakaian mereka itu sudah rapi, sudah gagah. Coba buka file-file lama tentang penjajahan. Penampilan mereka sudah gagah dan sudah rapi. Ketika para pahlawan kita belum berkenalan dengan setrika untuk merapikan pakaian, berunyok saja. Yang mendung baju raja antam berunyok saja. Tapi mereka sudah pakai baju yang gagah, maka terlihat gagah. Tentara dan polisi katanya wajib. Tapi kenapa tentara dan polisi itu gagah? Karena standar berpakaian mereka diatur dengan ketat. Dong sifat tu hendak menyahana mengilap dengan berapa komandan. Keindahan berpakaian, maka diatur semuanya. Begitu dibuka surat dan dibaca, baru terlihat innahu min Sulaiman. Ternyata surat ini datang dari Sulaiman. Standar surat-surat di masa lalu sampai surat-surat pemerintah sekarang tetap ada kopsnya di atas. Cuma dulu tidak disebut pemerintah Republik Indonesia, langsung disebut dari Raja Sulaiman. Maka dinyatakan innahu min Sulaiman. Begitu dilanjutkan bacaannya, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ternyata surat ini dimulai dengan pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutlah dalam sejarah manusia yang pertama kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah Sulaiman alaihissalam. Nabi kita tidak terinspirasi kepada Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah di awal-awal mengirim surat dakwah kepada para raja dan kepala suku, beliau menulis di awalnya itu dengan pernyataan Bismikallahumma, sampai turun ayat Al-Quran wa qul bismillahi majriha wa mursaha. Terdapatlah kalimat bismillah. Turun ayat yang lain menyatakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka bertambahlah ud'ullah aw ud'ur rahman. Ditulislah Bismillahirrahmanirrahim sampai turun surat An-Naml ayat 31 ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahkan untuk satu ungkapan Bismillahirrahmanirrahim ada tahapan-tahapan dalam sejarah. Kan begitu. Baru setelah itu muncul dakwahnya. Alla ta'lu alayya. Janganlah engkau menyombongkan diri terhadapku. Baik aja dok pakai Nabi Sulaiman. Waktu ni muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri menjadi seorang muslim. Ratu Balqis itu pemimpin negara yang sangat berdaulat dan berkuasa di kala itu di negeri Sabah. Tentara-tentaranya paling hebat. Begitu dapat surat tantangan seperti ini, tidak emosi yang dikedepankan, tetapi belum bermusyawarah. Tapi musyawarah ini hanya formalitas, karena kesimpulannya tetap pada beliau. Maka beliau katakan, ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar-pembesar, berikan pandangan pendapat kalian, berikan fatwa kalian dalam kasusku ini, karena kalian tahu aku tidak akan pernah putuskan sebuah perkara sampai kalian datang untuk ikut menyaksikan. Prinsip musyawarah dalam kepemimpinan, tidak mengambil keputusan sendiri walaupun keputusannya sudah ada. Ketika pasukan dan komandan-komandannya ini menyatakan nahnu ulu quwwatin wa ba'sin syadid wal amru ilaika, kita ini mempunyai angkatan bersenjata dan persenjataan yang sangat dahsyat, tapi keputusan terserah di tangan Anda.
Anda ingin diplomasi, kami menanti. Anda ingin perang, kami berangkat. Maka pemimpin yang bijak tidak sembarangan memberikan penilaian. Ratu Balqis tidak ingin gegabah dalam menyerang kerajaan Nabi Sulaiman sampai tahu yang dilawan itu siapa. Maka orang-orang yang paham strategi perang tidak ingin terjun ke medan perang sebelum menurunkan tim intelijen untuk mempelajari kekuatan lawan. Kita sering serangannya itu sporadis, maka ada jauh ada itu gunung itu. Apa yang terjadi? Inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan kirim tim diplomasi dengan membawa hadiah yang sangat banyak kepada Nabi Sulaiman. Lalu nanti kita perhatikan perkembangan dari utusan ini. Falamma ja'u, ketika rombongan yang membawa hadiah dari Ratu Balqis ini datang, Nabi Sulaiman menjawab, "Atumidunani bimalin, kalian mau sokok saya dengan harta kalian? Fama atani Allahu khairum mimma atakum walakinnakum bihadiyatikum tafrahun." Karunia yang telah Allah berikan kepadaku jauh lebih baik dari semua yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan hadiah bacanya ada yang lemah rawi kedan. Irji'u, ayat jawab. Falanatiyannakum bijunudin la qibala laha. Kami akan datang kepada kalian dengan pasukan yang tidak akan sanggup kalian hadapi. Pulang utusan dengan semua hadiahnya. Yakinlah Ratu Balqis, raja yang tidak bisa disokok, tidak bisa dikalahkan. Pemimpin yang tidak bisa disuap, tidak bisa dikalahkan. Makanya suapnya bahaya. Ada kata timbang hadiah, yang kata jika ini gitu. Itu tabiat mulia. Dan ini diplomasi dari Ratu Balqis untuk menguji apakah Nabi Sulaiman menerima hadiah itu atau tidak. Kalaulah Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, maka Ratu Balqis akan datang dengan pasukan perang. Orang yang tergoda oleh harta tidak mempunyai kompetensi untuk berjuang. Maka inilah perjuangan kita. Berakhir hanya sebatas kijang Innova. Rupa Innova berapa kami? Lewat. Maka pembangunan negeri ini tidak pernah berjalan. Karena idealisme itu tidak pernah bertahan. Selalu berakhir hanya dengan keuntungan saja. Artinya merokok dan jalan itu kawin. Andai kata dulu para pejuang kita, para pahlawan kita berpikir sama seperti kita, maka suku tentara Jepang dan Belanda tidak perlu membawa angkatan perang kembali, hanya tinggal bawa uang dan beli tanah saja. Tapi yang mereka perjuangkan yang pertama akidah dan yang kedua tanah. Maka di dalam Islam dua perkara tersebut menjadi modus untuk berperang. Apa kata Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian atas dasar agama dan tidak mengusir kalian dari tanah air kalian sendiri, untuk kalian berlaku adil dan bersikap baik kepada mereka. Beda agama datang kemari, selama tidak memerangi kita karena agama, silahkan. Orang luar datang kemari, selama tidak mengusir kita dari tanah air, silahkan. Maka tanah dan akidah itu menjadi perjuangan. Setiap jengkal tanah di Republik ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Kita nyalainnya antara ingin pulau itu dengan tidak memperhatikan siapa yang membeli. Apakah menguntungkan untuk akidah kita ataukah tidak? Apakah menguntungkan untuk dakwah kita ataukah tidak? Yang penting mahal dulu. Azai kalabah dulu ya. Padahal dibeli juga dengan uang kita. Jika dengan toki-toki kaya ada siapa tu pakai? Bukan di Bank Aceh, bukan di BSI. Rata-rata di Bank Sentral Asia. Pengtanya untuk kau kan? Di orang yang pembeli dalam dan orang ngempeng berapa? Maka apa ada yang nak boleh beli di mana bukan? Dan orang yang pulau ngempengnya boleh beli. Maka persoalan menjual tanah tidak seperti menjual perabotan.
Tapi ketika tukang perabot dia kunci, pulau Danau lagi pulau perabot, maka dijuallah tanah. Terpegat jalan tol ke pulau apa? Dia terpegat kembali ke pulau apa? Selesai dapat. Maka terpegat jalan tol ke pulau apa? Pulau. Maka itulah yang terjadi di negeri kita. Idealisme tentang tanah air itu tidak ada. Maka dulu diceritakan bagaimana orang-orang dahulu mencintai tanah airnya, walaupun hanya dalam bentuk cerita dongeng saja. Ketika raja mengundang seorang arsitek luar negeri untuk merancang pembangunan di negerinya, setelah pekerjaan dari arsitek ini selesai, dia akan pamit, diberikan hadiah emas berpeti-peti. Karena pendemen koin emas harus dibawa dalam kotak besi. Tapi ketika emas ini akan dibawa naik ke atas perahu, datang petugas dari negeri tersebut untuk mengelap kotak emas sampai dengan sepatu dari orang ini. Ditanya oleh arsitek ini, kenapa kalian lap peti tersebut dan kalian lap sepatu saya? Apa kata petugas? Karena pada peti tersebut melekat debu dari tanah kami, dan pada sepatu Anda ada tanah yang ikut terbawa. Uang silakan, emas silakan ambil, tapi tanah jangan dibawa. Yang truk pada bau umat pada pai batu ilah beruk dan namanya jangan berokok. Kita yang cemcak-cak dalam baju itu. Maka penjualan pulau di negeri ini menjadi bisnis menguntungkan di negeri-negeri kepulauan. Singapura itu dulu kecil. Karena mereka sulit untuk mendapatkan tanah, mereka beli pulau-pulau kecil yang terdapat di Riau. Idealisme kita tentang tanah air tidak ada sama sekali. Maka hari ini, ketika kita akan berbicara tentang syariat, seharusnya kita kembali kepada sejarah. Harus ada visi dan harus ada misi. Apa visi syariat? Akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu visi syariah. Misinya bagaimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Pondasi dari amar ma'ruf nahi munkar adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan di Aceh, pelaksanaan syariat Islam tanpa visi, tanpa misi, tanpa fondasi. Yang ada hanya dekorasi. Maka bagi kita sudah berjalan syariat Islam apabila bangunannya sudah mirip-mirip masjid Pemedu, karena kubah Pemedu. Maka terus bandara Sultan Iskandar Muda juga kuah dia gitu. Nyat kamu syariat gitu. Saya kata pegang masjid raya-raya, nyat kamu syariat katanya. Rumah lega-lega sah masjid di Aceh, nyat kamu syariat. Padahal tanpa visi, tanpa misi, tanpa fondasi. Maka tidak ada tujuan dalam syariat kita ini untuk memperbaiki akhlak. Di ketika beberapa waktu yang lalu oleh kawan-kawan Ikatan Santri Alumni Daya membuat diskusi tentang judul besar Syariat Islam di Aceh gagal, fakta ataukah asumsi. Yang paling menyedihkan ketika kawan-kawan dari kantor Dinas Syariat Islam menyatakan syariat Islam di Aceh sudah sukses dengan bukti banyaknya eksekusi pada pelanggar syariat. Banyak orang yang dieksekusi menunjukkan banyaknya pelanggaran. Akibat bukan sukses. Makanya KPK sampai sekarang digugat karena mereka menilai berhasil ketika banyak menangkap koruptor, bukan ketika berhasil mengantisipasi agar orang tidak korupsi. Syariat Islam tidak datang untuk mengeksekusi. Maka Rasulullah dalam kehidupan beliau memberikan keteladanan. Pelaku maksiat, seorang sahabat Ma'is al-Aslami radhiyallahu anhu berbuat zina. Dia datang ke majlis Nabi, duduk di depan Nabi dan buat seruan, "Ya Rasulullah, tahirni fa inni zanaitu." Nepu suci kan ya Rasulullah, karena kalian pebut zina. Nya menyabujak lebih nyoba satu PP ngawe haji berkah. Dum hana rejak kata. Ini sahabat datang mengadu langsung di depan Rasulullah.
diabaikan pengaduannya oleh Rasulullah, beliau katakan irja' wastaghfirillah, ja'wa ini istighfar. Bangkitlah sahabat ini keluar dari hadapan Nabi. Begitu berada di luar masjid, dia berpikir, jangan-jangan Rasulullah menganggap bahwa saya hanya melihat orang yang terbuka aurat saja, karena itu juga disebut zina. Maka dia kembali, dia duduk lagi di depan Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, inni zanaitu faqatilni. Niku suci lah ya Rasulullah, karena ada kalau hukum zina. 4 kali proses itu terulangi. Dan untuk perbuatan zina perlu saksi 4 orang laki-laki yang baik. Kedudukan saksi digantikan oleh 4 kali pengakuan, ikrar. Maka tidak mudah melakukan pembuktian zina. Benar berdrau urang agam yang baik-baik yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Hampir tidak pernah dalam sejarah Islam ada zina yang terbukti. Benar berdrau urang agam yang gak lagi kita nyonyong, ya karena dengan mata kepalanya sendiri. Gak cukup dengan rekaman. Ada perbuatan zina yang disaksikan oleh 4 orang laki-laki, tapi yakinlah bahwa 4 orang itu bukan orang yang baik-baik. Yang jadi ngapain pilihan. Maka hampir tidak mungkin perbuatan zina itu dibuktikan. Ini prinsip dasar. Ketika sudah 4 kali pengakuan, Rasulullah masih mencari celah untuk menyelamatkan dia dari hukuman. Ditanya kepada Nabi Muhammad, apakah orang ini waras? Utusan dari kampungnya menyatakan, iya Rasulullah, dia anggota badan musyawarah tetap di waktu belum penuhkan kira. Yubrisa, coba cium bau mulutnya, jangan-jangan bau minum arak. Kalau terbukti minum arak, maka pengakuannya tidak diterima dan dia hanya dihukum cambuk 100 kali. Betul sahabat dicium ke bapak. Hana bearak ya Rasulullah, cuma beda kamu nada. Ketika semua faktor-faktor yang bisa menggugurkan hukuman tidak bisa diaplikasikan, maka Nabi perintahkan untuk eksekusi hukuman rajam karena dia sudah menikah. Bergeraklah para sahabat, mengikatnya di tengah jalan. Lalu Nabi perintahkan mereka untuk melempari dengan batu sebesar kepala tangan. Niciba yang tanya tadu ke bawah masjid dan mayang kalian-kalian tak tepi saja tepi hana pagi hana takuni tayu rombade bawahnya. Tidak ada seorang pun yang tergerak untuk memulai melempari batu sampai ditegur oleh Allah Ta'ala, wala ta'khuzkum bihi ma'rafatun fi dinillah. Jangan karena iba dan kasih sayang kalian tidak berani menjalankan hukum Allah. Mendengarkan teguran Allah ini, mulailah Khalid bin Walid mengambil batu dan melempari. Dicatatlah dalam sejarah, Khalid bin Walid adalah orang yang pertama melempari batu dalam praktek hukuman rajam. Siapa Khalid? Hampir tidak ada orang Islam yang baca sejarah yang tidak mengenal Khalid. Maka para ahli menyebutkan Khalid ghaniyun 'anil ta'rif bibni fulan. Khalid yang tidak lagi perlu diperkenalkan Khalid anak si fulan. Ini karena hanya itu dia supaya ada pegang dan yang dengan Cina. Maka na cuco yang terlalu saya anak si fulan cuco si kulit lah. Pegang beliau berbeda. Hanya cucunya awan cucu biji doa di PBB karena tidak punya kapasitas untuk dikenal oleh orang lain, tinggal jual kebesaran nenek moyang saja. Tapi Khalid tidak perlu diperkenalkan kau yang fauji. Ini apa bukan? Elon anda urung kau cucu urung kau. Ini Khalid. Beliau yang pertama melempari. Untuk buat benda yang penting nak provokasi. Asal kena urung pokok yang lain kita tak belum. Maka mulailah yang lain ikut melempari. Ketika Ma'is sudah tidak tahan atas lemparan-lemparan batu tersebut, maka dia lari. Dicemooh. Yang model, empat lagi eksekusi tanpa nyawa. Tengok darah itu. Cemoohan ini sampai ke telinga Nabi dan Nabi buat pembelaan. Laqad taba taubatan law qusimat ada 70 min ahli al-Madinati lawasi'ahu. Sungguh dia sudah taubat kepada Allah dengan kadar yang apabila taubatnya dibagi untuk 70 orang pelaku maksiat yang sama di Madinah ini, cukup untuk mereka semuanya. Bukan hitung karena sakit, tetapi dia sudah punya kesadaran.
Ini Islam, tidak datang untuk menghukum, datang untuk mencegah. Beberapa waktu kemudian datang pula seorang perempuan mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mungkin Anda akan perlakukan saya juga seperti Ma'is yang beberapa waktu lalu Anda eksekusi. Anda tidak akan menerima pengakuan saya. Tapi yakinlah ya Rasulullah, enggak mungkin Ma'is itu berzina sendiri. Dia perlu pasangan perempuannya, dan sayalah orangnya." Maka Nabi tidak lagi proses, karena sudah kuat pengakuan. Ditanya kepada Nabi, "Kaifa kana haluki?" Bagaimana keadaanmu sekarang? Wanita ini menjawab, "Kuntu habla." Saya sedang hamil ya Rasulullah. Dia punya suami sedang dalam kondisi hamil berzina dengan seorang laki-laki yang lain. Maka dihira dia. Generasi sahabat itu maksud mezina. Mereka adalah manusia yang sama dengan kita, tapi kualitas keimanan mereka yang berbeda. Melakukan pelanggaran, tumbuh kesadaran untuk minta dieksekusi. Kita sekarang melakukan pelanggaran, ditangkap dieksekusi, menghilang. Dicambuk eksekutor oleh kepo. Maka kata Nabi, kalau begitu pulanglah ke rumah lebih dahulu, tunggu sampai anakmu lahir. Kalau umur masih panjang, datang kembali. Berjalanlah waktu sampai selesai proses persalinan. Ketika badannya sudah kuat, dia gendong bayi yang masih menyusu tersebut dan datang menemui Nabi. "Ya Rasulullah, saya yang dulu datang ke depan Anda mengaku berbuat zina dengan Ma'is al-Aslami, Anda tunda eksekusi karena saya sedang hamil. Sekarang anak saya sudah lahir." Kata Nabi, "Pulanglah ke rumahmu, susui anak itu sampai selesai 2 tahun. Bila umurmu masih panjang, datang kemari." Anak penjara, wallah, disusui anak itu sampai 2 tahun. Setelah disakti, dia ajak seorang wanita yang lain, dia gendong anaknya ini sambil memegang 2 muntah roti pada tangannya. Di hadapan Nabi dia katakan, "Ya Rasulullah, saya yang datang kepada Anda 2 tahun yang lalu untuk minta dieksekusi. Anda tunda karena saya sedang menyusui. Anak saya sudah besar ya Rasulullah, sudah selesai 2 tahun dan sekarang dia sudah makan roti. Saya ingin dieksekusi." Maka diberikan anak ini kepada kawannya yang perempuan dan dia dieksekusi hukuman mati, dirajam sampai mati. Islam tidak ingin menghukum. Kajatah hukuman itu biwa ini. Nyata ketika belum meninggalnya anak kita ini kan aja tetap tidak bisa. Karena Islam tidak datang untuk menghukum. Islam datang untuk mengedukasi dan mengantisipasi. Tapi syariat Islam di Aceh datang untuk mengeksekusi. Tidak ada edukasi, tidak ada langkah antisipasi. Maka dalam Islam bab zina itu tidak pernah ada larangan. Ada larangan dalam ayat dalam hadis untuk berzina. Tidak ada larangan berzina. Yang ada larangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena zina itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Sedangkan syariat Islam di Aceh tidak mempersoalkan mendekati zina, yang baik cuma zina. Bahkan kita tak kepanjangan Bandung orang mendekati zina. Romeo dan Juliet wawa terhonda anu ketang berang. Tapi ketika sudah bersembunyi di ruang tertutup masuk hotel tembong grebok, nyampe hana dicegah. Ya ada kuda lempung pakai rakan-rakan telu boleh. Hai cuma dah rebek tu beh boleh suruh berjaya. Pernah tu berjaya. Hanya tanya dia berjaya. Pernah boleh ya pun. Untuk angka mati baru dah rebek. Merumpok kami gua dengan alhamdulillah. Syariat kita syariat yang menjebak, bukan syariat yang mencegah. Maka untuk mencapai kepada visi akhlak yang mulia, ada misi amar ma'ruf nahi munkar. Maka orang-orang yang tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar berpotensi untuk dilaknat oleh Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat Bani Israel, orang-orang yang kafir dari kalangan mereka melalui Nabi Daud dan Nabi Isa. Bahkan dilaknat oleh Allah. Yang pertama karena mereka berbuat maksiat, dan yang kedua mereka melampaui batas. Tidak ada generasi umat yang tidak berbuat maksiat, tapi yang melampaui batas hanya Bani Israel saja. Apa batasan yang mereka lewati?
Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah atas kemungkaran yang mereka lakukan. Masing-masing kan nafsi-nafsi. Ulama-ulama Bani Israel melihat orang berbuat maksiat, gejak tam dia tengok. Mantangi kubur, gejak tam buat. Mantangi kubur, gejak tam dia tengok. Yang kubur, mengondrau gejak main. Gakala dorong main chip, gejak tam, gejak tentu, gejak tam. Baik main chip. Iga tadi kata tentu, mantan main chip, baik main chip. Gagisa dia kata, baik main chip. Terus yang kubur, jauh ke dalam poin. Ngomong tentu main chip. Itu Bani Israel, maka dilaknat oleh Allah. Maka saya khawatir Aceh ini sudah dilaknat oleh Allah. Penda ganti nak boleh. Salah satu indikasi sudah dilaknat, kekayaan tidak lagi mendatangkan kesejahteraan. Penda nikmat hanya baju. Kenapa? Karena kemungkaran tidak ada lagi yang mencegah. Bandar konser jepat di lapangan Long Raya. Hanya tengok MPU berapa? IPP berapa IPAD itu Mesir Raya? MPU baca doa. Yang malam baru KMN tam, jepat di Padang. Kaji baca Quran banyak, jadi bihaban. Padahal publikasi tentang acara tersebut penuh kemaksiatan. Kita lihat laki-laki dan perempuan campur aduk. Kita melihat anak-anak gadis kita berpeluk-pelukan menangis tantang lagi mah mati baca ayat. Dan itu tidak mendatangkan kegalauan kepada MPU dan MA. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Maka untuk pelaksanaan syariat, andai kata syariat ini sebuah komoditas dagang, Aceh ini sebagai tokonya, maka nicidanya bawa bukan. Apakah barang dagangan perlu etalase atau cukup disimpan dalam lemari? Gelap benar tempat berjalan. Warung pun dapur ikut, tapi meja berpuduk ram belagak bukan itu. Gaduh makanan bergalak bergalak. Tapi saat di Aceh yang merupakan toko syariat, yang merupakan dagangan, ternyata kita tidak punya etalase. Kita tidak punya etalase syariat di Aceh. Ketika orang datang dari luar ingin melihat barang dagangan kita, syariat itu di mana? Ada dua benda. Maka harusnya etalase syariat, yang pertama jalan raya, yang kedua pasar, yang ketiga lembaga pendidikan. Maka kemarin baru selesai acara pesijuk Rektor UIN Ar-Radiri, Profesor Mujibur Rahman. Saya diundang untuk ceramah. Hadir Rektor UIN dan Rektor USK. Saya katakan 3 etalase syariat di Aceh: jalan raya, pasar, dan lembaga pendidikan. Andai kata jalan rayanya tertib, tidak ada pelanggaran lalu lintas dan tidak ada pelanggaran syariat, urang agam tutup aurat, urinam tutup aurat. Niat kalimat syariat berjalan. Truk lampu merah dadam, naur lewat, ada jalur kanan, jalur cepat, sebelah kiri jalur lambat. Baru terlihat syariat di Aceh. Nyo jalan yang tanya pintu, yang jak berjalan agam buntung, yang inau dua pancung. Yang kedua, etalase syariat adalah pasar. Maka dulu Sayyidina Umar sidak pasar. Ketika beliau mendapati pedagang-pedagang yang curang, langsung beliau keluarkan dekret presiden. Alla yattajiru fi suqina hadza illa man faqaha. Tidak boleh ada yang bertransaksi jual beli di pasar kami kecuali orang-orang yang paham ilmunya. Tidak boleh terjadi transaksi riba. Tidak boleh terjadi gharar. Tidak boleh terjadi khianat. Ini yang mengkata yang potong kira gimana untuk Allah. Gandam kan mati mana kau bertemu lamploknya kita putar ada yang mati karena beti, ada yang mati bertepit. Nyarapi roda punya mungkin. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Andai kata Kopelma Darussalam jantung hati rakyat Aceh sehat, maka Aceh ini sehat. Nyoda jam sehat tubuh tapi hati penyakit, maka tidak ada badan yang sehat kalau hatinya sakit, jantungnya sakit. Maka saya sampaikan pesan kepada rektor yang hadir tersebut. Kalaulah kita ingin perbaiki Aceh, maka hanya perlu peran kecil sedikit saja. Tinggal keluarkan peraturan dari rektor yang berkuasa di Kopelma Darussalam. Tidak boleh ada mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di tempat kami kecuali masuk kampus dengan menjunjung tinggi syariat.
Tidak boleh pakaian terbuka aurat, tidak boleh pergaulan laki-laki dan perempuan yang bebas. Tamo atau aurat anjing inam agama bonceng kecuali lakau binau ataupun ada hubungan mahram. Kemudian setiap dosen mengambil peran. Siapapun yang pegang mata kuliah, mengambil mata kuliah saya, tidak boleh terlihat melakukan pelanggaran syariat. Bila terlihat sehebat apapun pemikiran kalian, secerdas apapun otak kalian, tidak akan pernah mendapatkan nilai A. Nilai A hanya disentuh dengan akhlak, bukan dengan otak. Nyam-nyam dan pegang berdoa kajiannya syariat. Tapi tidak ada yang jalankan. Maka perlu dibangun fondasi. Fondasi dari amar ma'ruf nahi munkar adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan munkar. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kita lakukan di hari ini baru fondasinya saja. Maka beta pegarumoh gemah fondasi tentang hari ini. Maka kita perlu bergerak dalam kehidupan jemaah safari subuh saling menjaga. Kita titip pesan kepada kawan-kawan, kita perkenalkan kepada kawan-kawan, Pak, ini istri saya, ini anak gadis saya, ini anak laki-laki saya. Menyonya kalian berjalan, lakukan barang dapat melanggar syariat, menyahai di depan dan depan. Saling mengawasi, maka akan terjaga akhlak itu dengan baik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar provokasi untuk kita di pagi hari yang berbahagia ini. Sengaja saya perlambat turun karena biasanya kita ada yang ingin mengerjakan sholat sunat syuruk, dan kebiasaannya nyandung taat atau kalau berhentiku langsung semayang menyegah lama biwati terboh menang semayang tak kali pokoknya berhentiku semayang juga. Maka ada lebihnya saya ceramah terboh payah pre-pre debit mendaurah pre lewat pasir lucut baru dibedel. Karena yang ingin sholat sekarang semangatnya tinggi tapi ilmunya tidak memadai. Maka semayang pula pimpui itu mau ada ngampung. Maka mudah-mudahan itu menjadi sebuah pembelajaran dan pengajaran bagi kita semuanya. Dan sekarang sudah masuk waktu syuruk untuk kawasan PD dan sekitarnya. Karena terbit matahari pada jam 6:30 yang lalu. Sekarang sudah jam 6:42. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum